Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Dini Hikmah. Dan kali ini alhamdulillah ya, kita ada di salah satu kafe di Banjarmasin dan kita alhamdulillah mendadak kumpul di sini karena banyak sekali ternyata pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, baik itu lewat sosmed kita dan ada yang juga yang tertarik gitu ya untuk menanyakan wisata halalnya gimana gitu. Maksudnya kegiatannya apa aja, kemudian juga budgetnya dan segala macam. Jadi kita langsung saja ya. Gimana nih kabar kalian semua? Baik, alhamdulillah, luar biasa Allah Akbar. Semangat ya. Ini Humay alhamdulillah akhirnya bisa bergabung. Iya, alhamdulillah meskipun pagi-pagi tadi ya ada drama dikit gitu. Alhamdulillah bisa gabung. Tetap segar ya. Ya, nah kalau Aida sendiri ini sebagai korlap nih gitu. Gimana? Apa aja sih sebenarnya kegiatan yang ada di sana dan berapa budgetnya nanti sama Ailia langsung ya? Nah, jadi sebenarnya ini Kak, waktu yang awal-awal ngajakin inisiatif tuh Ayah, jadi waktu itu kan, ayo kita ini liburan gitu loh. Aduh deh, belum ada waktu nih. Ternyata kan pasti tanggal merah, ayo cepet nih kita buat aja gitu kan. Nah akhirnya Ulun cari-cari, jadi yang memang untuk anggaran dan lain sebagainya, tempat itu Ulun yang cari. Pertama itu kan kita cari memang daerah yang dekat gitu kan, Banjarbaru gitu-gitu kan akhirnya. Nah Ulun cari, karena kayaknya nih kita kalau misalnya berdua kurang seru deh gitu. Akhirnya kan kita cari teman-teman. Awalnya ngajak Humay gitu Kak. Habis itu kan kalau 3 kan lucu tuh, cari kurang lah ganjil gitu teman kawan. Gini deh, kalau mau cari teman sekalian 4 atau 6 gitu. Kalau kelebihan nanti kita agak susah juga mobil dan lain sebagainya. Nah karena memang kita itu mikir kegiatannya itu terkait dengan nggak hanya sekedar rame-rame gitu kan Kak. Lalu gimana nih kalau kita cari yang syariah juga, tempat guest house-nya memang untuk yang cari ketenangan gitu. Kalau kita ada kegiatan atau acara itu lebih mudah gitu-gitu. Nah akhirnya dapet tuh Kak guest house syariah gitu. Nah jadi kan sebenarnya gini, kadang-kadang berpikir kalau traveling jalan-jalan itu kayak gini loh Kak, kayak suka mahal. Kemudian kalau mahal kan berarti sama aja boros gitu, buang-buang uang, kemudian temennya setan gitu kan Kak. Wadahnya seperti itu. Akhirnya lu berpikir nih, gimana caranya kita bisa traveling, refreshing, dapat ilmu, hemat gitu Kak. Jadi hemat itu. Nah akhirnya karena sebenarnya kita tuh biasa traveling tuh gaya backpacker gitu Kak, yang hemat-hemat gitu biasanya kan. Cuma hemat bukan berarti juga makanan yang kita hadirkan itu tidak sehat gitu Kak. Nah akhirnya karena memang sudah ada barang-barang yang biasa digunakan untuk traveling, kita BBQ-an gitu. Nah akhirnya kita beli di tempat yang biasa, yang sehat juga gitu-gitu Kak. Nah ini untuk total aja ya ininya. Jadi saking kita itu murahnya, kita nggak ada makan di luar, makan malam, makan pagi, makan siang 3 kali itu kita makan. Nah itu nggak ada makan di luar kan ya, kita cuma makan itu kita ke kafe beli kopi ya kayak itu aja rasanya ininya. Dan itu memang juga di aktivitas mandiri kan ya, bukan untuk yang bersama-sama. Jadi Kak akhirnya itu Kak kita itu cuma berapa bayarnya? Rp237.500 ya kayak gitu. Dan itu sudah akomodasi, sudah tempat, alat transportasi, biaya bensin, biaya masuk ke ke Taman Permana juga sampai kita pulang lagi seperti itu. Bayangkan coba. Dan itu kan guest house-nya sudah ada kolam renangnya juga gitu. Nah itu sih Kak, jadi kerasa banget sih hematnya itu. Padahal jalan-jalannya tuh lumayan inilah, kayak ilmunya juga itu yang luar biasa. Nah jadi gitu gengs gitu ya, ternyata tidak boros gitu ya, kita hemat semuanya. Mulai dari penginapannya, dan itu luar biasa ya, penginapannya itu ada kolam renangnya juga kan gitu. Nah sekarang kita akan cari tahu ke Alia bagaimana tentang kegiatan-kegiatannya. Jadi kita konsep acara ini ya gimana kita wisata, tapi wisata itu barokah gitu. Gimana kita wisata bermanfaat gitu. Jadi berhubung corona udah lama banget ya, ini kan akhirnya kita mengalami keboringan. Yang kita hadapi itu kan gadget, laptop gitu. Karena kita banyak jadwal syuting di gadget-gadget kita, di dunia maya kita. Itu membuat ini juga sebetulnya ya agak stres juga gitu. Akhirnya kita memikirkan gimana kita bisa wisata, kita bisa have fun gitu. Have fun itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita konsep ini, kita saparnya gimana yang bisa bikin kita itu gaya cewek gitu. Ceweknya itu maksudnya itu menjaga kehormatan kita ya, betul sekali Kak, menjaga kehormatan perempuan. Jadi kita saat itu kita ke alam gitu ya, karena alam itu memang buat kita tadabur banget. Kita indoor outdoor gitu konsepnya. Pertama kita nyawa guest house gitu ya, guest house-nya kita pilih yang syariah. Kemudian kita pilih juga ada swimming poolnya, biar ada sport. Jadi kita olahraga di sana kan sunnah juga ya, kita berenang gitu. Ngajari kadaya yang belum bisa berenang supaya kita bisa berenang gitu. Jadi rame-rame kayak gitu. Nah tentu kita
kita pilih waktu yang belum kita pilih waktu gimana itu ternyata kita pilih waktu malam itu memang hening banget ya untuk kita berenang. Ya tapi tiba-tiba ya kesempatan menjaga kehormatan saat iya, ya, kehormatan. Ya saat itu terbatas ya. Roomnya cuma 8 kalau nggak salah kayak 8. Itu nggak penuh, kita booking jadi 3 kamar. Jadi yang prioritasnya dari kita gitu. Kenapa kita milih kita di guest house? Biar cewek-cewek ini pada aman dan bisa melaksanakan agenda yang punya agenda gitu. Jadi nggak kelelahan gitu. Nah, habis itu juga kita pilih juga ada ke hutan pinus. Kayak hutan pinus. Jadi hutan pinus tuh pagi-pagi kita jalan kaki ya. Sekali lagi kita olahraga gitu. Didesain kita bisa jalan pagi, jalan santai. Karena biasanya Ahwat dengan adanya corona ini lebih banyak di rumah. Jadi kita pengen kita jalan-jalan pagi ya. Dan itu akhirnya tidak banyak orangnya ya, Dek ya? Nggak banyak juga jalan-jalan pagi gitu. Jalan pagi banget gitu. Kemudian kita juga memilih Taman Permana. Nah, Taman Permana ini kan perbukitan ya, hijau gitu. Kita kembali lagi tadabur di sana. Luas juga deh, jadi bisa social distancing. Oke, iya, tidak ada kerumunan di sana tentunya ya untuk kami untuk kita ya. Kita mencari spot yang hindarin kerumunan. Jadi kayak gimana kita wisata, kita barokah, kita niatkan karena Allah gitu. Ada tadaburnya, ada penginapan yang aman untuk akhwat gitu. Kemudian kita bisa merasa have fun di sana. Dan juga yang paling penting juga selain kita melakukan wisata gitu, wisata halal ini ya, kita tentu isi dengan materi-materi yang itu penting bagi kita. Nah, jadi kita ada kontennya di sana, ada kontennya Kak. Kita melakukan bagaimana hukum wisata itu konten pertama kita. Kemudian kita juga belajar teknik moto. Materi sendiri mengatakan ya belajar teknik foto itu penting banget buat dakwah karena kita berada di revolusi industri 4.0 mau 5.0 ini ya. Iya, sehingga kita perlu foto-fotoan gitu, gimana foto itu menarik untuk dakwah kayak gitu Kak ya. Nah, kemudian kita isi juga materi dengan Palestina. Oh iya, materi udah. Iya, nah ini juga ini penting banget ya, materi yang disampaikan oleh Ukti Rahma ini penting banget. Kenapa? Persiapan. Ada apa? Masih ingat? Mempersiapkan Cleansing, upgrading, selecting. Nah, mempersiapkan diri sebelum menikah, dimana mempersiapkan diri. Jadi itu bukan belajar fikih pernikahan ya, tapi mempersiapkan. Kita ini nih. Kita konferensi pers dulu. Kita tidak belajar fikih pernikahan karena itu belum prioritas untuk kita. Tapi kita belajar pranya, mempersiapkan dirinya lebih ke sana. Kemudian kita juga nggak lupa belajar siasah ya, karena gerak dakwah kita di siasah, kita di Permana itu, Taman Permana kita bahas Palestina. Nah itu, insya Allah dengan itu kita meniatkan apa sih poin daripada wisata? Wisata itu poinnya di dalam Islam adalah refreshing, biar setelah kita refreshing kita semakin fit lagi, semangat lagi untuk melakukan amal-amal ibadah baik lainnya. Ya mungkin seperti itu. Iya, luar biasa ya guys gitu. Jadi penjelasannya itu panjang, kali lebar, kali tinggi, padat, berisi volumenya. Karena memang kita sudah persiapkan. Jadi biar teman-teman juga ini ya, kalau lihat tayangan ini kan bisa jadi banyak ya inspirasi dan aspirasi. Iya betul. Nah jadi ini saya sudah persiapkan ada 4 gulungan. Jadi ada 4 gulungan. Nah yang 4 ini harusnya 5 ya sebenarnya ya. Biar kalian kena, biar saja saya tidak gitu. Lagi host. Oh ya, boleh. Oh ya Kak. Ya bentar ya, kita tulis dulu pertanyaannya. Nah, jadi guys, pertanyaan ini adalah pertanyaan khusus dari Kak Dini ya untuk kalian semua. Jadi mereka ini tidak tahu apa yang ada di dalam tulisan atau di dalam gulungan kertas itu, pertanyaan apa saja. Jadi itu adalah surprise-nya ya. Nah, jadi silakan yang mana dulu yang mau mengambil. Misalnya Dayah dulu, terus itu langsung dijawab gitu. Jadi iya, Home Pimpa Jar. Oh, yang sorangan berarti nomor 1 lah. Oke. Oh, begitu. Oh, ya kan ini dijawab ya, udah bisa. Home Payung Gambreng. Iya, Humay duluan. Langsung ya Kak? Lagi. Home Payung Gambreng. Lagi. Nggak mungkin ini, nggak mungkin. Oke ya, karena iya. Aduh, ayo nomor 2. Oke, 1. 1, 2, 3. Ya. Kita isi sutri. Iya betul, nomor 2 itu. Iya, Ya, jadi urutannya yang pertama adalah Humay. Terus tuh yang kedua Ayah. Terus yang ketiga ada Rahma. Yang keempat Dayah. Yang kelima baru Aida. Iya, silahkan. Pilih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita pilih sendiri ya. Jadi pilih sendiri. Ntar. Up. Nah, yang hanyar.
Buka dulu, bismillah. Berapa hari bagusnya untuk wisata? Minimal 3 hari. 3 hari berangkat 2 malam. Oh iya, 3 hari 2 malam. Enggak sih, enggak minimal. Ya mungkin itu maksimal ya. 3 hari 2 malam, karena lebih dari itu mungkin bahaya. Yang kerja bahaya. Terus aktivitas-aktivitas kita yang lain nanti bisa terbengkalai kan gitu. Terus wisata juga kayaknya harus perlu ini stamina yang kuat ya kayak. Stamina yang kuat. Stok vitamin yang banyak mungkin. Ya, itu 3 hari. Kita kan 2 hari 1 malam. Iya. Jadi kurang 1 hari 1 malam ya. Mepet ya kemarin itu mepet tuh. Mepetnya tuh karena apa ya? Kayaknya itu destinasinya juga kurang tidurnya kurang banyak ya. Tidurnya kurang banyak. Mungkin itu ya Kak ya. Jawabannya jadi kurang lama ya kemarin. Nanti kita cari tanggal merah yang kira-kira bisa 3 hari. Iya. 3 hari 2 malam. Jilid 2. Jilid 2. Dan kemudian ini giliran nomor 2. Silakan. Siapa yang bacain? Baca sendiri kan? Oh, sendiri. Baca sendiri. Kesan apa yang kamu dapatkan sebelum dan setelah wisata? Sebelum wisata sebetulnya saya bayangin kayaknya asik banget nih. Kenapa? Karena ngumpul dengan teman-teman yang baru dikenal. Ya, dalam hal ini beberapa. Ini teman lama juga ini, teman lama juga. Nah, tapi di sini kan ada Kak Daya nih, teman baru kita. Ada Kak Dini juga. Itu kan memberikan sensasi, oh nih punya teman-teman baru nih, ukuah lagi. Kita punya teman-teman baru di perjalanan ini, kayaknya asik nih dengan ruang lingkup yang sudah kita bikin. Kemudian setelah wisata apa? Ternyata lebih asik dari itu. Buktinya apa? Kita nih meeting lagi nih. Ya, ukuah lagi. Nah, ternyata salah satu yang memperpanjang rezeki kan memperluas ukuah. Nah, Ini berapa tadi kata ya, boleh. Jadi kesannya mengasihkan deh. Jadi setelah kita tamasya, mengasihkan banget. Inilah nikmatnya berjamaah. Saya pengen ngasih satu pesan ke teman-teman bahwa salah satu kenikmatan di dalam kitab itu disebutkan kenikmatan dalam berjamaah. Seperti itu. Oh gitu ya, luar biasa. Kalau dengan Alia ini banyak kata-kata mutiara, banyak kata-kata bijaknya ya, alhamdulillah. Baik, yang giliran nomor 3. Oke, I will choose you. Tara. Memilih aja drama ulunnya kan. Oke. Apa saja kelengkapan pribadi yang perlu dibawa ketika wisata? Oh lala. Jadi kemarin itu saya sepertinya adalah yang paling santai ya. Jadi ada yang bawa ini, bawa yang itu, saya cuma bawa mobil. lebih gede. Apalah yang perlu dibawa, ini sekedar ngasih tips sama teman-teman. Yang pertama memang kelengkapan pribadi itu berarti sesuatu yang tidak bisa ditinggal ya. Kemarin itu berarti alat makan bawa sendiri ya. Kalau nebeng ayo pinjam. Kalau ada temennya yang hakun ditebengi ya oke. Jadi alat makan bawa sendiri. Kemudian yang kedua, intinya sebenarnya hitung berapa hari perkiraan Anda berada di sana. Wah, hitung berapa perlunya. Terus lu lebih satu biasanya untuk gitu sebenarnya tipsnya. Kalau misalnya kita perkiraan cuma terpakai 2 baju, berarti bawa 3 gitu. Ulala ya Allah. Kisahnya Jepang nih digawi kada tahu. Kak Mai contoh yang paling lengkap membawa perlengkapan teman-teman. Iya, habis itu satu koper kan. Terus tuh skincare jangan lupa. Kak ini contohnya ya. Itu habis itu apalagi ya? Apa? Vitamin ya, memang obat-obatan ya, perlengkapan obat-obatan. Sama ini uang secukupnya. Uang secukupnya. I think it's enough. Ya. Kayaknya itu deh, Kak. Ya, kalau ada tambahan ya silakan tambah sendiri ya kan. Nomor 4 ada ya? Bismillah. Dari 1 sampai 10, berapa nilai yang kamu berikan untuk panitia dan sebutkan alasannya? Panitia yang mana panitia? 1 sampai 10 ya. Berapa ya? 9. Alasannya kan 9 itu ya. Tidak 10. Kalau gratis 10. Iya bener banget. Kalau gratis 10. Jadi kan niatnya cuman untuk wisata nih sebenarnya, mau refreshing. Ternyata yang kita dapat itu nggak cuman wisata yang fisik, tetapi juga wisata hati. Kita dikasih materi dan materinya tuh nggak ngebosenin. Jadi sambil jalan itu kita seakan-akan sebenarnya kayak nggak dikasih materi, cuman kita disisipi ilmu-ilmu dan kayak didongengkan, bisa juga disisipi wawasan-wawasan dari panitia-panitianya. Pertanyaan terakhir Kakak.
Nah, kalau gugup kita membukanya. Oh, Masya Allah. Saya termasuk pemateri, Kak. Dari 4 materi yang disampaikan, mana yang menjadi favorit kamu? Nggak boleh ya, Kak, pilih materi sendiri. Bisa 1, bisa 2. Ya. Jadi, kalau aku materi lah, ulun dulu lah, ibaratnya lah, materi ulun sendiri. Mencintai diri sendiri. Iya sih, Kak. Sebenarnya bingung sih, Kak. Soalnya kan semua materi itu oke semua, ya. Dan ulun kayak dapat informasi baru gitu dari materi-materi yang ada. Materi pertama kan, oh bisa ya wisata campur politik gitu, siasi, atau kemudian mengurusi urusan umat gitu misalnya. Itu juga ini. Kemudian ulun termasuk orang yang pokoknya nggak bagus banget lah kalau moto gitu loh, Kak. Nah, ternyata dapat materi pian, ulun dapat ilmu juga gitu terkait itu. Nah, materi rahmah itu juga keren, Kak. Ulun dapat ilmu tentang validasi rasa. Nah, kan itu. Ya ampun, Rabbana Karim. Jadi bingung nih, Kak, mana yang paling favorit, karena sebenarnya semua materi itu favorit gitu loh. Materi ulun sendiri kan juga karena lagi ya tentang Palestina gitu. Akhirnya kita dapat bahwa kemarin Humay, kata kita yang ulun paling ingat itu adalah bukan karena Zionisnya itu kan yang membuat kemudian Palestina itu menjadi bermasalah, tapi perpecahan kaum muslimin. Nah, itu, Kak. Jadi ulun agak bingung mencari yang favorit, semua favorit. Karena ada inti-inti dari semua yang ulun kayak terkesan sampai sekarang gitu loh, Kak. Masih ingat ulun apa-apa aja yang Buan Pian sampaikan. Nah, itu enggih. Masya Allah lah gitu. Enggih. Itu deh, Kak. Wah, Masya Allah, Kak. Ternyata ya jawaban dari teman-teman luar biasa ini. Ternyata banyak yang mau cari aman ya jawaban-jawabannya. Terutama daya jujur. Yang lain tidak mau menyakiti. Begitu ya, Kak. Benar, Kak. Iya. Masya Allah ya. Jadi seperti itu, mudah-mudahan ini jadi gambaran buat teman-teman gitu kan. Bagaimana nanti bisa jadi inspirasi untuk membuat wisata halal gitu ya, terutama untuk para akhwat. Nah, seperti itu. Jadi iya, pemilihan tempatnya juga gitu ya. Jadi yang dipilih yang syar'i, jangan yang tidak menjaga kehormatan perempuan. Dan itulah enaknya berteman atau berkumpul dengan jamaah. Apakah ada rencana untuk trip yang kedua atau trip-trip selanjutnya? Ya, masih memantau tanggal merah katanya ya. Tapi kayaknya tanggal merahnya masih lama ya, masih beberapa bulan lagi gitu. Dan itu ada kesempatan kita juga ya buat nabung. Ya, sampai ketemu di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.